Kamis pagi, 4 Juni 2026. Jam menunjukkan pukul 06.45 waktu Indonesia Barat. Di layar trading floor, di ponsel para trader, di aplikasi bank, satu angka muncul dan langsung membuat jantung banyak orang berhenti sejenak. Rp18.015 per $1 Amerika. Bukan rekor biasa, ini adalah titik terlemah rupiah sepanjang sejarah perdagangannya. Mengalahkan semua rekor buruk sebelumnya, termasuk krisis 1998. Dampaknya langsung merambat ke tempat lain. Pagi itu juga, indeks harga saham gabungan ikut anjlok 1,3%. Tanda bahwa ini bukan cuma soal angka di papan kurs, tapi kepanikan yang menjalar ke seluruh pasar keuangan dalam hitungan jam. Seorang pedagang tahu di Cianjur yang setiap hari membeli kedelai impor terpaksa gulung tikar. Bukan karena dagangannya sepi, tapi karena bahan bakunya dalam semalam jadi terlalu mahal untuk dibeli. Dan yang lebih meresahkan, ini bukan satu hari buruk yang berdiri sendiri. Hanya 59 hari sebelumnya, pada 6 April 2026, rupiah baru saja menembus Rp17.000 untuk pertama kalinya. Artinya, dalam waktu kurang dari 2 bulan, mata uang kita kehilangan nilai sekitar Rp1.000 lagi terhadap dolar. Pertanyaannya, bagaimana sebuah mata uang bisa jatuh secepat ini? 2 kali dalam 2 bulan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka yang berkedip di papan kurs itu? Dan yang paling penting, apakah ini cuma siklus biasa yang akan membaik sendiri atau pertanda bahwa rupiah memang dirancang untuk selalu kalah? Jawabannya melibatkan perang di Timur Tengah. Seorang menteri keuangan baru yang baru 9 bulan menjabat, dan sebuah kebijakan moneter yang sudah dijalankan sejak krisis 1998, yang ternyata punya harga yang harus dibayar setiap kali dunia bergoyang. Mari kita kenalan dengan orang-orang di balik krisis ini. Pertama, Purbaya Yudi Sadewa. Pria 61 tahun ini bukan tipikal ekonom. Gelar sarjananya dari Institut Teknologi Bandung adalah Teknik Elektro, bukan ekonomi. Baru di jenjang S2 dan S3 di Purdue University Amerika Serikat, ia berpindah haluan ke ilmu ekonomi. Sebelum duduk di kursi Menteri Keuangan, ia menghabiskan 5 tahun sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, posisi yang membuatnya lebih akrab dengan cara menyelamatkan bank ketimbang menyusun anggaran negara. Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantiknya menggantikan Sri Mulyani Indrawati, sosok yang sudah melayani 3 presiden dan dikenal sangat konservatif dalam menjaga fiskal. Gaya Purbaya jauh berbeda. Tak lama setelah dilantik, ia langsung mengeluarkan kebijakan yang oleh media dijuluki Purbaya Effect, memindahkan Rp200 triliun dana mengendap dari Bank Indonesia ke 5 bank milik negara dengan tujuan mendorong penyaluran kredit secara agresif. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih berani dibanding pendahulunya. Lalu ada Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia yang sudah menjabat sejak 2018 dan kini memasuki periode keduanya hingga 2028. Sosok yang dikenal tenang dan teknokratis ini sudah berkali-kali menghadapi gelombang pelemahan rupiah dari Perang Dagang 2018 hingga pandemi 2020. Tapi pada Februari 2026, susunan di sekelilingnya berubah dengan cara yang memicu perdebatan publik. Thomas Juwandono, yang tak lain adalah keponakan Presiden Prabowo sendiri, dilantik sebagai salah satu deputi gubernur BI, menggantikan pejabat yang mengundurkan diri. Bagi sebagian akademisi, ini memunculkan satu pertanyaan yang sensitif. Jika lingkaran kekuasaan presiden ikut masuk ke jantung bank sentral, apakah independensi BI yang sejak 1999 dijaga ketat secara hukum, masih benar-benar berdiri sendiri? Dan di tengah semua ini ada Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI yang setiap kali rupiah jatuh menjadi wajah yang tampil di depan kamera menjelaskan alasannya. Sambil di belakangnya, tim BI bekerja non-stop melakukan intervensi di pasar. Semuanya bermula bukan dari Indonesia, tapi dari ribuan kilometer jauhnya di Timur Tengah. Sejak awal 2026, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Konflik ini melebar, melibatkan Israel, Lebanon, dan jalur minyak strategis di Selat Hormuz. Karena itu, harga minyak dunia melonjak, dan investor global yang selalu mencari tempat aman saat dunia bergejolak, beramai-ramai memindahkan dananya ke aset yang dianggap paling aman, dolar Amerika Serikat. Akibatnya, dolar menguat ke hampir semua mata uang dunia, termasuk rupiah. Tapi ini hanya separuh cerita, karena rupiah tidak melemah sendirian. Ia melemah lebih dalam dibanding banyak mata uang lain di Asia, dan disinilah
masalah domestik mulai ikut bermain. Namun yang terjadi justru lebih rumit. Pada Mei 2026, lembaga indeks global MSCI melakukan rebalancing besar-besaran terhadap saham-saham Indonesia. Sebanyak 19 saham Indonesia dikeluarkan dari indeks acuan global dalam rebalancing tersebut. Karena itu, dana-dana investasi yang mengikuti indeks ini terpaksa menjual saham Indonesia mereka secara otomatis. Bukan karena menilai ekonomi Indonesia buruk, tapi karena rumus matematis indeks mengharuskan mereka begitu. Akibatnya, dana asing keluar dari pasar saham dalam jumlah besar. Pada akhir Mei 2026 saja, tercatat sekitar 478 juta dolar Amerika Serikat keluar dalam satu hari. Setiap kali investor asing menjual saham rupiah dan mengonversinya ke dolar, permintaan dolar bertambah dan rupiah makin tertekan. Bersamaan dengan itu, dua lembaga pemeringkat kredit dunia mulai gelisah. Moody's dan kemudian Fitch mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal 2026. Karena itu, persepsi risiko investor terhadap Indonesia ikut naik. Dan ini krusial, sebab rating kredit menentukan seberapa mahal Indonesia harus membayar bunga ketika berutang ke pasar global. Apa yang memperburuk semua ini? Surplus dagang Indonesia, sumber pasokan dolar alami dari hasil ekspor, justru menyusut tajam. Pada April 2026, surplus dagang hanya 90 juta dolar Amerika Serikat, anjlok drastis dari 3,3 miliar dolar Amerika Serikat sebulan sebelumnya. Akibatnya, semakin sedikit dolar yang masuk secara alami ke dalam negeri, di saat permintaan terhadap dolar justru meningkat. Di tengah tekanan yang menumpuk ini, justru muncul rumor baru, kabar bahwa Purbaya akan dicopot dari kursi Menteri Keuangan akibat tekanan rupiah. Purbaya sendiri membantah tegas pada 4 Juni 2026, hari yang sama ketika rupiah menembus Rp18.000. Karena itu, alih-alih menenangkan pasar, rumor ini justru menambah elemen ketidakpastian baru di saat yang paling tidak tepat. Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan setiap kali rupiah diserang. Intervensi di pasar valuta asing, membeli kembali surat berharga negara di pasar sekunder, dan membatasi pembelian falas tunai menjadi maksimal Rp25.000 per orang per bulan sejak 2 Juni 2026. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya. Setiap kali bank melakukan intervensi semacam ini, mereka menggunakan cadangan devisa negara, uang yang sebenarnya disimpan untuk situasi darurat. Cadangan devisa Indonesia per akhir April 2026 tercatat 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah yang besar, tapi setiap rupiah yang dipakai untuk menahan pelemahan adalah amunisi yang tidak bisa dipakai dua kali. Sebagai jawaban jangka lebih panjang, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih struktural, mewajibkan penempatan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Tujuannya memaksa dolar dari hasil ekspor tambang dan komoditas untuk benar-benar masuk dan mengendap di sistem keuangan domestik, bukan diparkir di luar negeri. Purbaya sendiri memperkirakan efek kebijakan ini baru akan terlihat sekitar akhir Juni 2026, bukan instan, tapi bertahap. Karena itulah, sampai video ini dibuat, rupiah masih bergerak liar di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.200, dan para ekonom sendiri terbelah. Sebagian memperkirakan rupiah bisa stabil kembali ke Rp17.600 jika harga minyak dunia mereda. Sementara yang lain memperingatkan bahwa jika konflik Iran-Israel terus memanas, rupiah berisiko menembus Rp20.000. Untuk memahami separah apa posisi rupiah, mari kita bandingkan dengan 3 negara lain yang juga berjuang melawan mata uang mereka sendiri. Dari yang paling ringan sampai yang paling mengerikan. Tingkat pertama, Turki. Lira Turki sudah melemah lebih dari 17% hanya dalam setahun terakhir, menyentuh level lebih dari 46 lira per dolar Amerika Serikat pada Juni 2026. Tapi ini bukan murni soal pasar global. Ini soal politik yang masuk ke ruang kebijakan moneter. Presiden Recep Tayyip Erdogan dikenal sebagai penentang keras kenaikan suku bunga. Bahkan pernah memecat 3 gubernur bank sentral karena dianggap kurang akomodatif terhadap keinginannya. Investor asing pun kabur. Kepemilikan obligasi Turki oleh asing merosot dari 23% di 2012 menjadi kurang dari 1% saat ini. Pelajarannya, ketika kebijakan moneter dipaksa tunduk pada kepentingan politik, mata uang membayar harganya.
Tingkat kedua, Argentina. Peso Argentina bergerak dalam krisis yang jauh lebih kronis. Negara ini terjebak siklus gagal bayar utang berulang, inflasi ekstrim yang sudah berlangsung lebih dari 1 dekade, dan cadangan devisa yang terus menyusut. Bukan satu kejutan eksternal yang menjatuhkan peso, tapi pola berulang dari fiskal yang tidak pernah benar-benar sehat. Ini level krisis yang sudah mendarah daging dalam struktur ekonomi negara, bukan sekedar gejolak musiman. Tingkat ketiga, yang paling ekstrim, Venezuela. Disinilah batas antara mata uang lemah dan mata uang yang kehilangan maknanya benar-benar runtuh. Bolivar Venezuela pernah mengalami hiperinflasi 130.000% pada 2018. Setelah sempat mereda, IMF memperkirakan inflasi tahunan Venezuela kembali melonjak ke kisaran 270% pada 2025 dan berpotensi menembus lebih dari 600% pada akhir 2026. Bank sentral negara itu bahkan berhenti mempublikasikan data inflasi resmi sejak Oktober 2024, sebuah sinyal bahwa keadaan sudah terlalu buruk untuk diumumkan secara terbuka. Memperburuk semuanya, pada Januari 2026, militer Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolas Maduro dalam sebuah operasi yang memicu ketegangan geopolitik besar. Sejak operasi militer itu dimulai, Bolivar kehilangan sekitar 70% nilainya terhadap dolar. Warga di Caracas kini lebih takut pada kenaikan harga dolar harian ketimbang ancaman konflik bersenjata itu sendiri. Gaji minimum di sana hanya 1,65 dolar Amerika Serikat per bulan. Dibandingkan tiga negara ini, posisi rupiah yang melemah 7,44% sejak awal tahun dengan cadangan devisa masih solid di atas 146 miliar dolar Amerika Serikat dan institusi yang masih berfungsi normal sebenarnya jauh dari kategori krisis eksistensial. Tapi pertanyaannya bukan soal seberapa buruk hari ini. Pertanyaannya adalah ke arah mana pola ini sedang menuju. Perry Warjio dalam pidatonya di akhir 2025 menyebut arah kebijakan Bank Indonesia untuk tahun ini dengan dua kata, pro-stability dan pro-growth, menjaga stabilitas sambil tetap mendorong pertumbuhan. Tapi, ironi yang jarang dibicarakan terbuka adalah kedua tujuan itu dalam situasi seperti sekarang, saling tarik ke arah berlawanan. Menjaga rupiah stabil membutuhkan suku bunga tinggi dan pengetatan likuiditas. Mendorong pertumbuhan membutuhkan kebalikannya, likuiditas yang longgar, kredit yang murah, suntikan seperti yang sudah dilakukan Purbaya dengan dana 200 triliun rupiahnya. Maka, pertanyaan yang sebenarnya bukan apakah rupiah akan lemah selamanya, karena tidak ada mata uang yang lemah secara permanen tanpa sebab, dan tidak ada yang kuat selamanya tanpa usaha. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, ketika pilihan harus diambil antara menstabilkan rupiah atau mengejar pertumbuhan, pilihan mana yang akan benar-benar diambil, oleh siapa, dan siapa yang pada akhirnya menanggung akibatnya.